Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoridanur Insani Datika dengan NPM 2411008 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 akan memaparkan atau sedikit menjelaskan tentang konsep geometri. Visi Pendidikan Matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlak karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi Pendidikan Matematika 1. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran yang modern, budaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan akhlakul kalimah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 3. Mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun. Definisi geometri. Konsep geometri berkaitan dengan ide-ide dasar yang selalu berkaitan dengan titik, garis, bidang, permukaan, dan ruang. Konsep geometri bersifat abstrak, namun konsep tersebut dapat diwujudkan melalui cara semi konkret ataupun konkret. Menurut arti istilah, geometri adalah ilmu mengenai bangun, bentuk, dan ukuran benda-benda, telaah atau sifat-sifat tetap dari elemen-elemen yang diketahui. Konsep pembelajaran geometri. Yang pertama adalah titik. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat atau tidak mempunyai panjang, lebar, juga tinggi. Tidak merupakan ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Untuk melukis atau menggambar titik, diperlukan simbol atau model. Nokta sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tersebut. Yang kedua, garis. Garis adalah ide atau gagasan yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Menggambar pada garis dapat dilakukan dengan membuat garisan alat tulis pada bidang tulis, kertas, atau papan tulis dengan bentuk yang lurus, atau model garis dapat dibuat dengan menggambar salah satu sisi penggaris. Sifat-sifat garis. Jika diketahui pada titik sembarang ruang, maka melalui titik itu dapat dibuat satu garis. Suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas di kedua arahnya. Suatu garis mungkin mempunyai banyak nama. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah ide atau gagasan yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi, karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Model bidang dapat digambarkan oleh bagian dari benda, misalnya bagian permukaan kaca, permukaan dalam pintu, lembaran kertas, atau dinding tembok kelas yang rata. Yang keempat, ruang. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Oleh karenanya, ruang disebut sebagai bangun tiga dimensi karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Ruang terdiri dari ruang sisi datar dan ruang. Yang pertama, bangun ruang sisi datar. Ada kubus. Sifat-sifat bangun kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 buah diagonal ruang. Memiliki 12 buah bidang diagonal. Nah, bisa kita lihat dan perhatikan di sebuah gambar. Rumus dalam kubus itu volume. Volume itu sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaannya 6 dikali sisi kali sisi. Keliling kubus itu 12 dikali rusuk. Yang kedua, balok. Sifat bangun balok memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang, atau 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya sama, namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. Dan ketiga, memiliki 8 sudut.
Rumus balok, volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang diagonal bidang itu akar pangkat P kuadrat ditambah L kuadrat, atau juga bisa akar pangkat P kuadrat ditambah T kuadrat, atau akar pangkat L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Panjang diagonal ruang itu adalah akar pangkat P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T. Yang ketiga, prisma. Sifat bangun prisma. Bentuk alas dan atap kongruen. Setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jejer kinjang. Umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Rumus prisma. Volumenya luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Yang keempat, limas. Sifat bangun limas yaitu memiliki alas berbentuk segi 4. Terdapat 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 titik sudut berada di puncak. Memiliki 8 buah rusuk. Memiliki 5 sisi, yaitu sisi berupa alas persegi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk persegi 3. Rumus limas yaitu volume limas sama dengan 1/3 luas dikali luas alas dikali tinggi. Luas permukaannya jumlah luas alas ditambah jumlah luas tegak. Selanjutnya, tabung. Sifat bangun tabung memiliki 3 sisi. 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung. Memiliki 2 rusuk. Volume tabung, luas alas dikali tinggi atau volume sama dengan pi dikali R pangkat 2 dikali T. Luas permukaan tabung, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi, atau 2 pi R kuadrat ditambah pi kali D kali T. Yang kedua, kerucut. Sifat bangun kerucut memiliki 2 sisi. Satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Memiliki 1 rusuk, memiliki 1 titik sudut. Rumus kerucut yaitu volume sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. Luas permukaannya pi kali R kuadrat ditambah pi kali R. Yang ketiga, bola. Sifat bangun bola memiliki 1 sisi, memiliki 1 titik pusat, tidak memiliki titik sudut, memiliki jari-jari yang terhingga dan semuanya sama panjang. Rumus bola, volume bola sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Luas permukaannya 4 dikali pi kali R kuadrat. Kesimpulan, geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang, atau bisa juga disebut sebagai ilmu ukur. Geometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sifat dan hubungan antara titik, garis, bidang, dan ruang, serta pengukuran lainnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya harap kami semua bisa memahami materi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.